Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi faddala syahra ramadhana ala baqi syuhur. Wassalatu wassalamu ala man istaqbala syahra ramadhana ahsana istiqbal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhas shaimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu wal Qur'anu yashfa'ani li abdin yaumal qiyamah. Faqala as-sawm ayyu rabbi mana'tuhu at-ta'ama wal akla wasyurba wal jima'a fil nahar fashaffi'ni fi. Wa qala al-Qur'anu ayyu rabbi mana'tuhu an-nawma bil laili li qira'ati fashaffi'ni fi fayashfa'ani. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ayuhas shaimun rahimakumullah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-16 dari bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang kita sudah nanti-nantikan sejak lama sebelum kedatangannya. Oleh karena itu, maka mari kita manfaatkan peluang emas ini yang sudah ada di tengah-tengah kita. Baik itu puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, qiraatul Quran, infak maupun sedekah, yang seluruhnya bermuara untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita sudah mulai dari awal sampai saat ini kita dapat melanjutkannya, bahkan kita tingkatkan di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashral awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ayqaza akhlahu wa ahya lailahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan yang beberapa hari lagi kita akan masuki, ada 3 hal yang beliau lakukan yang patut kita contoh. Yang pertama adalah mengencangkan ikat pinggangnya, mengurangi konsumsi makan dan minuman supaya tidak ngantuk ketika melakukan qiyamul lail. Yang kedua adalah membangunkan keluarga dan sahabatnya. Dan yang ketiga, menghidupkan malam-malamnya dengan iktikaf, dengan membaca Al-Quran dan melaksanakan berbagai macam ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan dan istiqamah dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita mulai dengan baik. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang mulia ini.
Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau khususnya dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang relatif singkat ini khatib ingin menyampaikan khutbahnya dengan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang saya kutip dalam mukaddimah tadi, surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Bulan Ramadan yang diturunkan pertama kali Al-Qur'an sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, sebagai way of life buat manusia. Begitu juga Al-Quran berfungsi menjelaskan ayat-ayat lain pada surat-surat yang lain, dan juga Al-Quran berfungsi sebagai furqan, sebagai tolak ukur untuk menentukan sesuatu itu batil atau baik, sesuatu itu halal atau haram. Semua rujukannya, sumbernya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, maka Al-Quran tidak mungkin berfungsi sebagaimana disebutkan, diperintahkan oleh Allah kalau kita tidak mengenalnya, kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya di bulan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momen peringatan nuzul Quran yang nanti malam akan diperingati oleh umat Islam, tentu kita harus berani mengintrospeksi diri. Sejauh mana kita sudah melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran, sejauh mana kita sudah berinteraksi dengan cara membaca, memahami maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 4 hal yang wajib kita lakukan terhadap Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, yang menjadi momen mengingatkan diri kita tentang kewajiban tersebut. Yang pertama adalah, bagi umat Islam, Al-Quran akan menjadi hidayah, akan menjadi guide, akan menjadi pedoman hidup, tentu kalau kita bisa membacanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW yang pertama bagi umat Islam adalah mereka harus pandai, harus bisa membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini adalah merupakan langkah pertama bagi kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Harus kita bisa mampu membaca Al-Quran dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya, baik makhorijul huruf maupun ilmu tajwidnya, sehingga bacaan-bacaan kita tepat seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak ada istilah waktu terlambat bagi kita yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik untuk belajar, dan yang sudah mampu mengajarkan yang lain, dan keduanya sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, langkah berikutnya ketika sudah pandai membaca Al-Quran, tentu tidak sekedar bisa dan pandai membacanya, tapi juga merutinkan, mengistiqomahkan di dalam membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lain. Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang menggiurkan bagi orang yang istiqomah di dalam membaca Al-Quran dalam kehidupannya. Beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harpun walakin aqulu alif harpun wa lam harpun wa mim harpun." Beliau memberikan motivasi dan dorongan kepada kita umat Islam untuk senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quranul Karim, maka dia akan meraih 10 kebajikan, dan 1 kebajikan, dan 1 kebajikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim 1 huruf, tetapi alifnya sendiri 1 huruf, lamnya 1 huruf, dan mimnya 1 huruf. Sehingga apabila orang
membaca alif lam mim, dia sudah akan meraih kebajikan, pahala 3 kali lipat dari apa yang dia baca itu. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Al-Qur'an tidak hanya cukup dibaca, meskipun dia adalah mengandung ibadah ketika orang membaca Al-Qur'an. Karena kalau hanya sekedar dibaca dan tidak memahami maknanya, maka dia tidak akan berfungsi pada diri seorang muslim. Oleh karena itu, maka langkah selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa mengkaji, mempelajari dan mendalami isi dan kandungan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di bulan Ramadan ini, di mana beliau selalu berinteraksi melakukan tadarus Al-Qur'an kepada malaikat Jibril yang senantiasa menghampirinya setiap Ramadan itu datang untuk menetapkan urutan surat dan urutan ayat yang pernah turun sebelumnya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi dorongan untuk senantiasa kita menghadiri, melakukan kajian-kajian tentang isi dan kandungan Al-Qur'an. Sehingga beliau menjanjikan dalam sebuah hadisnya, ada 4 keutamaan bagi orang yang senantiasa mengikuti dan melakukan kajian tentang tadabbur Al-Qur'an, memahami dan mendalami isi dan kandungan Al-Qur'an. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemukakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa zakarallahu fiman indahum." Kata Rasulullah dalam sabdanya, tidaklah berkumpul satu jamaah, satu komunitas, satu masyarakat di salah satu rumah Allah, di masjid, musalla, dan berbagai tempat di mana dilakukan kajian-kajian tentang Al-Quran, maka Allah akan menurunkan kepada mereka 4 keutamaan. Apabila mereka yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum, mereka membaca dan juga melakukan kajian-kajian dari apa yang mereka baca tentang Al-Quran agar memahami isi dan kandungannya, maka bila itu dilakukan oleh seorang muslim, ada 4 fadilah yang akan turun kepada mereka. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka yang melakukan kajian-kajian Al-Quran tersebut adalah ketenangan, ketentraman dalam kehidupannya, tidak selalu disibukkan dengan urusan dunia, tapi juga memikirkan firman-firman Allah dan bagaimana kelak ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun kepada mereka yang melakukan kajian tadabbur Al-Quran, yaitu kasih sayang dan rahmat Allah yang sangat dibutuhkan oleh hambanya. Dan yang ketiga, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah. Dan yang terakhir, wa zakarallahu fiman indahum, dan Allah akan senantiasa mengingat, memantau, mengontrol dan mencatat orang yang berada di dalamnya. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melalui proses itu untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai manhajul hayat, sebagai pedoman hidup kita, mulai dari belajar membacanya, kemudian merutinkan membacanya, dan kemudian mendalami isi dan kandungannya, dan yang paling penting dari itu semua ujungnya adalah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita kesehari-hari. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai bagaimana perilaku, sikap dan perangai Rasulullah dalam kesehariannya, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan singkat beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Perangai, adab, akhlak dan budi pekerti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pengejawantahan, adalah perwujudan, adalah implementasi dari isi dan kandungan Al-Quran. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari beberapa hari yang tersisa, karena kita sudah memasuki paruh kedua dari bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, terutama ibadah-ibadah yang tidak ada kecuali di bulan Ramadan, yaitu puasa di siang hari, salat tarawih di malam hari, kemudian infak, memberi makan kepada orang yang berbuka, karena itu semua akan meraih orang yang melakukannya ampunan dan menanamkan ketakwaan dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat serta taufik dan hidayahnya,
sehingga kita bisa melakukan dan menyempurnakan ibadah kita sesuai dengan firman Allah di ujung ayat yang saya bacakan tadi, yaitu Al-Baqarah 185. Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, bukan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi 1 bulan, baik 29 maupun 30 hari. Setelah itu maka kalian patut bersyukur kepada Allah dengan mengagungkan asma-Nya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sampai akhir Ramadan, sehingga kita layak mendapatkan ucapan minal aidina wal faizin, termasuk orang yang kembali kepada kefitrahan, orang yang sukses meraih surganya Allah kelak pada yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil karami wal judi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhas shaimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah saum sebagaimana diwajibkan ibadah saum juga terhadap umat-umat sebelum kalian. Tujuannya, targetnya tidak lain adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Wa'lamu ibadallah annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in al mahdiyyin bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.